Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Najwa Najiha Nurafa dengan NIM 12140700084 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh 1B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mereview sebuah video YouTube yang berjudul Anak Muda Naik Haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dengan syarat harus mampu terlebih dahulu. Sebenarnya semua orang mampu kok untuk melaksanakannya, asalkan orang tersebut mempunyai keinginan dan niat untuk melaksanakannya, pasti bisa kok untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu batas usia haji itu umur berapa sih? Batas usia haji ini ada dua, yaitu syariat dan administratif. Untuk syariat, yaitu usia balik. Umur 7-9 tahun sudah boleh melaksanakan ibadah haji. Namun karena ada kuota dan sebagainya, maka ada administratif minimal 18 tahun. Tapi ini wacana dan banyak digugat oleh anggota dewan terkait dengan daftar tunggu atau waiting list yang bervariatif. Lalu bagaimana kalau kita telat daftar haji? Kemungkinan pertamanya wafat sebelum berangkat haji, khawatirnya wafat kita tidak dalam keadaan Islam. Kemungkinan kedua, harta yang kita miliki karena daftarnya ditunda-tunda itu bisa habis gak jelas. Dan kemungkinan yang ketiganya, kita bisa naik haji nih, tapi hajinya dalam keadaan sudah tua. Resikonya khawatir pelaksanaan hajinya tidak maksimal, lalu cepat kelelahan dan stres. Banyak yang kesasar juga, tidak menghafal rute karena sudah tua, lupa. Lalu ketergantungan kepada orang lain atau jamaah lain sehingga jamaah tersebut terganggu dan tidak bisa menikmati ibadahnya secara optimal. Karena ritual ibadah haji itu ialah ritual ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat. Selanjutnya ada tips nih untuk bisa cepat berangkat haji. Yang pertama yaitu sholat dengan berdoa kepada Allah untuk diberangkatkan segera ke Mekah. Ada doanya. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127-128 yang berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lalu doa yang kedua, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli ami bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Lalu tips kedua yaitu usaha. Bangun niat dan keinginan untuk berhaji. Rencanakan juga berangkat haji usia muda dengan menghitung biaya perencanaan haji dan mulai buka tabungan khusus haji. Bila orang sudah berniat berangkat haji lalu haji itu terlaksana, maka 500-700 pahala kebaikan untuknya. Maka apabila niat haji, dia sudah berniat untuk haji tapi tidak terlaksana, maka 1 pahala untuk dia. Lalu apabila dia sudah niat haji namun hajinya tidak jadi karena dia sakit atau dia meninggal, maka pahalanya sama dengan orang yang sudah berniat berangkat haji lalu ia terlaksana, yaitu 500-700 pahala kebaikan. Nah, apabila haji tidak terlaksana, maka solusinya yaitu dengan umroh. Lalu, apa sih umroh itu? Umroh adalah perjalanan ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Allah dengan Rasulullah. Maka jamaah haji dan umroh itu tamu istimewanya Allah. Lalu bedanya umroh dengan haji itu dalam pelaksanaannya apa? Kalau umroh dilaksanakan di sekitar Masjidil Haram, sedangkan haji itu lebih luas, ada di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina.
Tujuan disyariatkannya ibadah umroh itu agar kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulullah, magfirah Allah, ridha Allah, rahmat Allah, hidayah dan taufik Allah. Lalu apa yang kita laksanakan ketika ibadah umroh? Ada 3 pelaksanaan, yaitu ibadah utama, ziarah, dan ibadah harian. Untuk ibadah utama terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahalul. Lalu yang kedua ziarah atau berkunjung. Jika sedang berada di Mekah, maka berkunjunglah ke Gua Thur, Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, Al-Mujna, Muzdalifah dan Mina, Museum Ka'bah, Ain Jubaidah, yaitu saluran air atau benteng yang dibangun oleh istri Khalifah Harun ar-Rasyid, dan yang terakhir ke Thaif, daerah tersejuk di Mekah. Lalu jika berkunjung ke Madinah, maka kunjungilah tempat makam Rasul, makam Baqi' di Masjid Nabawi, Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Sab'ah, percetakan Al-Quran, juga kebun kurma. Nah, untuk ibadah hariannya, kita bisa melaksanakan tawaf sunnah, berdoa di multajam, hijr Ismail, melaksanakan tahajud, dan juga melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang istimewa. Lalu yang terakhir ada keistimewaan haji dan umroh. Apa sih keistimewaannya? Jamaah haji dan umroh itu adalah tamu istimewa Allah. Permintaan apa saja, Allah pasti ijabah, Allah pasti kabulkan. Kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Kita meminta perlindungan, pasti Allah memberikan perlindungan. Uang yang dipakai pun akan diganti oleh Allah. Hal apapun itu akan menjadi ibadah. Maka jika kita sudah mampu, jika kita sudah mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka berangkatlah. Masya Allah, yuk haji muda. Haji muda itu keren. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.